silahkan ya. Mau dibiarkan kepada orang lain juga atau dibuang ke tempat lain juga silahkan, tidak apa-apa. Ya, baik. Berikutnya Pak Malsum ini ya. Wah, sudah di-setting. Ya, terima Pekan lalu nggak kasih. bisa join ya Pak Malsum ya? Betul Pak Ustadz, Telat itu karena berarti antum itu. iya jumlahnya udah penuh katanya. Orang satu berarti. Iya iya iya. Baik, silakan. Baik, begini Pak Ustadz, kita sebagai seorang Islam, Muslim, insya Allah juga mukmin, berittiba kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya pada intinya ya pengen menemani Nabi lah di surga gitu Pak Ustadz. Terkait dengan itu, memang masuk surga itu adalah ridho Allah ya Pak Ustadz ya. Ridho, kalau Allah ridho maka seorang hamba bisa masuk ke dalam surganya yang telah disiapkan. Selanjutnya Pak Ustadz, saya minta penjelasan tentang sholat fajar Pak Ustadz. Sholat fajar itu kebaikannya melebihi dunia dan segala isinya menurut hadis. Nah, apakah itu kebaikannya itu dalam di dunia atau kebaikannya itu bisa di dunia dan bisa di akhirat juga gitu Pak Ustadz. Ya maklum Pak Ustadz, kita sebagai manusia kadang ya hilaf, ya salah, ya apa istilahnya kita lakukan itu gitu tanpa walau apa ada yang disadari, ada juga yang tidak disadari. Yang kedua Pak Ustadz, terkait dengan hadis juga bahwa yang di dalam kubur itu, karena saya teringat adik saya Pak Ustadz yang kemarin wafat ya, di dalam kubur itu mereka kalau yang kurang amalnya itu berteriak-teriak untuk bisa hidup kembali Pak Ustadz. Dan yang mereka ingin lakukan adalah bersedekah. Menurut hadisnya juga demikian. Mohon ini tolong dicerahkan sayanya Pak Ustadz beserta teman-teman yang hadir di sini. Yang ketiga Pak Ustadz, terkait dengan hutang si mayit. Hutang si mayit ini kan kita umumkan. Lalu tidak ada yang menyampaikan bahwa si mayit itu ada yang mempunyai hutang gitu. Apakah dengan demikian si mayit ini apa istilahnya bebas dari hutang tersebut? Demikian Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 3 pertanyaan ya. Yang pertama, mengenai salat sunnah fajar, lebih baik daripada dunia dan seisinya, itu maknanya adalah kita diberikan pahala bersedekah dengan harta sebanyak dunia dan seisinya, ya. Pahala sedekah sebanyak dunia dan seisinya. Jadi kita suka ya Pak bersedekah dengan uang 1 juta, dengan uang 2 juta ya. Nah, ini kita bersedekah dengan uang sebanyak dunia dan seisinya. Seperti apa itu besar pahalanya ya. Begitu ya. Ini kalau hal-hal yang demikian kata ulama ya kita percaya aja karena rahmatullahi wasi'. Rahmat Allah itu memang luas ya. Allah itu mau memberikan pahala seluas apapun
Ya memang begitulah Allah Subhanahu wa taala. Ya rahmatnya teramat luas. Ya sama seperti hadis apabila membaca Al-Ikhlas 3 kali diberikan pahala seperti mengkhatamkan Quran. Itu kan sahih itu ya, Rawahul Bukhari itu. Maka ya kita percaya aja ya. Walaupun tidak masuk akal, lah enak banget kalau gitu kita nggak usah baca Quran lagi ya, Al-Ikhlas saja 3 kali. Ya, pahalanya sama seperti khatamkan Quran. Dari sisi hadis itu benar, dari sisi pahala yang diberikan itu juga benar. Tetapi memang tetap ada bedanya antara kita membaca betul-betul Quran 30 juz, 1 lembar demi 1 lembar sampai khatam. Di situ ada pelipat gandaan huruf. 1 huruf dilipat gandakan 10 kali. Alif, lam, mim, alif 10, lam 10, mim 10, dan seterusnya. Berapa banyak huruf yang kita baca itu. Nah, pelipat gandaan itu yang tidak diperoleh kalau kita hanya membaca Al-Ikhlas 3 kali. Ya. Kalau nanti khatamnya sama, pahalanya sama. Ya. Tapi pelipat gandaan dari hurufnya itu yang tidak diperoleh. Ini juga begitu. Salat sunnah fajar, pahalanya bersedekah seperti langit dan bumi, ya betul ya, tapi tetap ada yang berbeda kalau kita benar-benar bersedekah dengan sejumlah harta kita dalam jumlah yang banyak ya. Jangan sampai kita sudah sholat sunnah fajar, ya udah nggak usah sedekah, tadi pagi saya udah sedekah seluas langit dan bumi, ngapain saya sekarang sedekah lagi? Nah jangan begitu ya. Artinya tetap ada yang beda ya. Dari sisi yang lain yang kita tidak tahu, hanya Allah yang mengetahui. Ya, jadi kita wajib beriman, iya, tapi bahwa di situ tetap ada perbedaannya juga iya, begitu. Ya, ini rahmat Allah sangat luas. Yang kedua apa ya? Yang kedua tadi ya. Dalam kubur teriak hidup untuk sedekah, Ustaz. Oh iya benar ya. Jadi itu bukan hadis ya, Quran ya. Fa yaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq wa akum minas solihin. Ya. Begitu. Seandainya saya bisa dikembalikan lagi ke dunia ya, ila ajalin qarib, walaupun hanya sebentar saja. Fa asaddaq wa akum minas solihin. Maka yang saya lakukan, saya akan bersedekah ya. Dengan sedekah tersebut mudah-mudahan saya masuk dalam golongan orang-orang soleh. Ya, seperti itu. Itu hadis ya, bahwa perkataan orang-orang yang selama di dunia mereka itu bakhil ya. Wah hebat, ada ayatnya juga ini ya. Al-Munafiqun ayat 10. Luar biasa. Jadi mereka itu selama di dunia bakhil. Dan ternyata kebakhilan tersebut yang menjadi penyebab, bakhil itu pelit ya, yang menjadi penyebab dia tidak masuk golongan orang-orang soleh ya di dalam kubur. Maka itu penyesalan dia. Ya, penyesalan dia, ya Allah, kenapa saya dulu pelit banget ya? Coba saya bisa hidup lagi sebentar lagi dah. Saya nggak akan pelit lagi gitu, karena saya tahu bahwa sifat bakhil ternyata menghambat saya untuk dimasukkan dalam golongan orang-orang soleh. Ya, ada juga yang mengatakan itu berkaitan dengan zakat. Ya, jadi orang yang berkata seperti itu, fa'asaddaqa, maknanya adalah saya ingin menunaikan zakat. Jadi mereka adalah orang-orang yang di dunia tidak pernah membayar zakat. Ya, kalau zakat fitrah sih insya Allah kita bayar cuma beras doang 3,5 liter ya. Cuma zakat mal ini, wah ini zakat mal ini hati-hati ya.
ngitungnya kita aja nggak ngerti gimana cara ngitungnya, yang dizakatin apa kita nggak tahu, ya jadi hidup kita lempeng aja. Ya, tiap tahun nggak ada yang keluar zakat. Nah, begitu mati ternyata diaudit oleh KPK-nya alam kubur, kok nggak ada bayar zakat nih orang nih. Nah, itu yang disesali ya. Maka mereka berkata, "Ya Allah, ya laula akhartani ila ajalin qarib." Coba kalau saya bentaran lagi hidup lagi, ya saya akan bayarin zakat dah. Akan saya hitung dengan teliti dengan betul-betul. Mana harta yang dizakati, mana yang tidak, berapa zakatnya, ya kapan tanggal jatuh apa namanya nisabnya dan seterusnya. Begitu ya. Jadi itu mengenai Al-Munafikun ayat 10. Kemudian yang berikutnya, kalau ada saudara kita misalnya ya meninggal dunia, kemudian kita berusaha untuk menutupi hutang-hutangnya, ya. Dan kemudian sudah diumumkan, sudah dikasih tahu, ayo tetangga-tetangga barangkali ada utang piutang yang belum diselesaikan oleh almarhum, kami pihak keluarga siap untuk menutupi. Ternyata nggak ada juga yang hadir, ya maka sudah cukup sampai di situ tugas kita. Ya, tugas kita adalah berusaha maksimal secara zahir, ya, dan kita tidak ada kewajiban untuk usaha secara batin. Ya, secara zahir artinya secara kelihatan mata udah nggak ada lagi utang, ya sudah ya. Tapi bagaimana Ustaz, siapa tahu nanti ada yang punya hutang dia lupa, yang punya hutang juga lupa dan lain sebagainya. Itu kembali kepada Allah, ya. Allah Maha mengampuni dan Maha memaafkan. Yang menjadi tugas kita adalah usaha zahir kita, begitu ya. Dan tetap saja Bapak Ibu sekalian, teman-teman yang dirahmati Allah, kalau hutang piutang itu ada kesunahan ya untuk mendatangkan saksi dan untuk ditulis perkara tersebut. Ya, saya berhutang dengan Pak Haji Fulan senilai 1 juta rupiah. Ya, catat, tanda tangan. Ya, kalaupun nggak tanda tangan juga nggak apa-apa. Yang penting diketahui kedua belah pihak. Ya, tertulis itu hukumnya sunnah. Atau ada saksi, ya, ada 1 orang, 2 orang yang mengetahui ini ya, sebetulnya saya punya hutang dengan dia, dia juga punya piutang dengan saya. Nah, seperti itu. Jadi, itu juga ada langsung ya, kebuka ayatnya itu. Jadi, teman-teman, dengan demikian, ketika ini kaitannya dengan kalau ada orang mengaku-ngaku datang kepada keluarga almarhum, "Ibu, sebetulnya Bapak punya hutang sama saya loh 50 juta, tolong dibayarkan." Nah, kita keluarga niatnya memang ingin agar almarhum itu bebas dari hutang, tapi tetap berhati-hati itu perlu, ya. Jadi kita berhak untuk bertanya, "Oh, siapa saksinya?" Ya, atau ada bukti tertulisnya enggak? Kalau waktu itu enggak ada yang lihat. Terus waktu itu juga enggak ditulis enggak apa, ya. Cuma antara saya dengan bapak saja waktu itu, 2 orang. Nah, ini boleh kita untuk menolak seperti itu ya, karena memang dalam Quran memang disebutkan demikian ya. Salah satu bentuk muamalah yang dianjurkan kita tulis adalah hutang piutang. Jadi ada manfaatnya di situ, begitu ada yang ngaku-ngaku, nah kita bisa membela diri dengan ayat tersebut. Ini banyak ya, untuk mengingatkan saja. Saya juga pernah beberapa kali ada orang yang konsultasi, Ustadz, istrinya, ada seorang bapak bilang,
istri saya meninggal dunia, lalu tiba-tiba ada ibu-ibu datang, istri bapak punya utang sama saya, ya 5 juta, ya kapan nih Bu? Ya kurang lebih 2 tahun yang lalu, ya. Lalu kata si bapak, Ibu, istri saya sudah sakit sejak 3 tahun yang lalu, begitu ya, tidak pernah keluar rumah. Ya bagaimana bisa Ibu bisa memberi hutang kepada istri saya? Akhirnya ya seperti itulah ya, banyak orang-orang yang niatnya kurang baik memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan. Jadi seperti itu ya, Pak Maksum, Baik, bahwa terima kita kasih banyak hanya Pak Ustadz. mencari yang zahir saja, ya berusaha untuk yang zahir saja. Sudah zahir sudah cukup sudah ya, Baik. itu ikhtiar sudah maksimal.